sesuai dengan ekspektasi kita. Perkara dilanjutkan, posisinya sekarang sudah dalam tahap penyidikan, sudah naik sidik. Berarti polisi kami minta juga Polsek Pancoran segera mengirimkan SPDP surat pemberitahuan lanjut penyidikan kepada kejaksaan. Kami meminta kepada masyarakat dan teman-teman media tetap kawal ini proses hukumnya supaya klien kami dapat keadilan. Mungkin ada tambahan dari Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semua jajaran Kapolsek Pancoran serta jajarannya yang bekerja sangat profesional, yang bekerja sangat baik. Seperti yang disampaikan rekan kami bahwa sekarang prosesnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Kami sebagai kuasa hukum tinggal menunggu proses ini berjalan. Semoga juga rekan-rekan media mengawal ini supaya tidak ada lagi hak-hak seorang wanita yang terlanggar. Kami di sini berperan untuk itu. Kami memperjuangkan hak-hak wanita supaya tidak ada lagi di kemudian hari hak-hak wanita yang ditindas. Kita harus perjuangkan. pelajaran di masyarakat. Iya, belajar untuk kita sebagai masyarakat. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang apa-apa. Mungkin Bang Karina bisa ada yang sampaikan Terpara tadi mungkin menimbulkan trauma yang kemarin-kemarin juga. Iya pastinya, kalau rasa trauma itu saya sampai hari ini, sampai detik ini saya masih trauma. Keluarga saya tentunya, terus saya, anak saya, dan saya itu jadi takut untuk kemana-mana, jadi tidak bisa konsentrasi untuk meneruskan perjalanan hidup saya yang suami saya. Ya, berharap ini ingin seadil-adilnya untuk saya sebagai perempuan, apalagi saya sendiri. Jadi di dalam proses gelar tadi juga secara hukum ya kami jelaskan juga bahwa saksi-saksi ada 4 yang sudah diperiksa, ya. Lalu ada bukti rekaman CCTV, satu lagi adalah hasil visum. Dinyatakan di dalam hasil visum tersebut ada tindakan kekerasan ringan. Oke Bang, sampai menyentuh titik penyidikan ini mungkin ada etikat baik nggak sih dari terlapor sendiri untuk melakukan perdamaian? Ya, baik. Jadi memang tadi kami diinformasikan oleh tim penyidik bahwa ada surat mediasi yang dikirimkan oleh terlapor, ya kan? Namun kami perlu ingatkan kembali kepada rekan-rekan semua bahwa di dalam proses pidana tidak ada mediasi, yang dikenal adalah restoratif justice, dan syarat-syaratnya juga sudah tertera di dalam Perkap Kapolri, gitu kan? Jadi terkait surat mediasi itu tersebut ya masih kami kesampingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, klien kami masih sangat trauma ketemu dengan terlapor, masih sangat bertrauma dan takut. Dan berdasarkan informasi penyidik, terlapor hari ini ada di tidak mungkin wajib lapor. mungkin dari Bang Karina sendiri apa sih yang masih membuat trauma? Momen itu, ketika mengingat momen itu, saya benar-benar di luar rencana, itu saya bekerja, warung, menjalankan aktivitas saya, tiba ada kejadian itu, dan bahkan ekspresi yang masih saya lihat pada saat itu masih berasa ada di depan mata saya. Kak Karina, kecewa nggak sih kalau dia ini TSK sendiri malah wajib lapor bukannya ditahan? Kenapa? Kecewa tidak, karena kan harusnya ditahan ya gitu, keinginan dari kakak sendiri, tapi malah ada infonya bahwa wajib lapor aja gitu. Gimana sih Kak? Kecewa pastinya. Kalau ditanya kecewa, pastinya kecewa ya. Kami pengennya ditahan, terlapor ditahan, tapi balik-lagi ya, semua itu kan haknya penyidik. Kami hanya bisa meminta, namun keputusan semuanya ada di tangan polisi. Silakan salah itu seperti apa Pak? Ya kita tetap kawal. Kita sudah mintakan tadi SP2AP terkait hasil gelar perkara tadi yang sudah naik sidik, dan kami sudah
minta juga segera melakukan SP2AP ke kejaksaan, di mana tadi dari SPDP ke kejaksaan, di mana informasi dari Polsek Pancoran akan mengirimkan SPDP tersebut. Ya, dia harus menerima, semua harus menerima konsekuensi ini, khususnya untuk kasus yang sedang saya alami ini. Saya tidak ingin ada lagi kejadian seperti ini, kejadian seperti yang menimpa saya alami. Jadi, hanya itu yang saya selain membuat trauma yang saya alami kasus ini. Ya sedikit kembali lagi saya sampaikan bahwa pada prinsipnya perkara ini tetap berjalan pada on the track. Jadi kita hanya bisa mendoakan karena semoga traumanya cepat segera sembuh. Itu yang kita upayakan. Mungkin kalaupun ada pertemuan, mungkin bahkan sampai sekarang pun permintaan maaf itu belum ada, kan gitu. Bagaimana cara kita mau membesarkan hati kalau memang belum ada permintaan maaf itu, gitu. Jadi biarlah proses hukum yang berjalan, kita tunggu. Sejauh ini proses hukum telah berjalan, ya Permintaan maaf langsung dari terlapor ya, maksudnya yang baru hadir ke klien kami itu baru anak dan istrinya, tapi terlapor langsung itu tidak pernah. Tapi dari Pak Karina sendiri siap ketika harus dipertemukan dengan keluarga. Untuk saat ini saya belum siap karena memang kasus ini terjadi pada bulan Juni ya. Bulan Juni di sela kesibukan saya sehari-hari, kesibukan saya keluar, terus anak saya gitu. Sedikit teralihkan dengan kesibukan saya. Tapi ketika saya sudah di rumah beristirahat, saya mencoba buka lagi handphone gitu, buka lagi lihat video ini, saya nangis. Saya sakit gitu melihatnya gitu. Saya ngebayangin gitu. Kalau suami saya masih ada, dia pasti marah dengan kejadian ini. Jadi saya tuh mencoba untuk melihat terus sakit sekali gitu, diperlakukan seorang perempuan diperlakukan seperti itu. Terlepas apapun itu. Kondisi anak Iya, dari orang tua saya pastinya ya karena di kampung bisanya cuma nangis melihat berita gimana sampai mana. Terus anak saya juga namanya masih ya anak muda 17 tahun, dia bingung dia harus bagaimana. Ya, hanya mensupport saya aja. Dari kejadian itu berarti apakah sekarang keluarga lebih diperketat dengan mungkin ditambahkan CCTV lagi kah atau seperti apa? Iya, sejak kemarin kejadian itu saya langsung pasang CCTV di berbagai sudut, di depan, di area tenda, di dalam. Jadi bisa saya kontrol di sini dari handphone saya. Ya, di banyak CCTV untuk menghindari hal-hal yang Cukup ya. Terima kasih.